Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya sangat penting ya, karena temanya ini berkaitan dengan keluarga, meneladani Rasulullah dalam keluarga. Kalau dibaca riwayatnya, hadisnya, kebanyakan orang itu lebih hafal dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Kebanyakan orang itu sering hafal dengan sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi kesannya kalau di luar sama orang lain itu yang baik. Ya, karena itu orang yang terbaik. Padahal ada hadis Nabi yang mungkin jarang disampaikan, tapi hadis ini adalah menjadi muqaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa su'ila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ma khuluqur rasulu sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Shadaqal adzim wa shadaqar rasul karim. Amma ba'd, yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu RT serta para jamaah sekalian, wabil khusus tadi kepada MC Ibu Rosa nggih. Rosi keliru nggih, ganti. Berarti niki mirip pembawa acara Rosiso nih ya, tapi ini yang Surabaya ya. Moga-moga dengan pertemuan hari ini, pertemuan yang berkah di hari lahirnya Rasulullah SAW, kita semua dapat keberkahan dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Moga-moga dengan barokahnya majelis ilmu pagi hari ini kita dimudahkan memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan punya putra putri yang solih dan solihah, sehingga semua bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya sangat penting ya, karena temanya ini berkaitan dengan keluarga, meneladani Rasulullah dalam keluarga. Kalau dibaca riwayatnya, hadisnya, kebanyakan orang itu lebih hafal dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Kebanyakan orang itu sering hafal dengan sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi kesannya kalau di luar sama orang lain itu yang baik. Ya, karena itu orang yang terbaik. Padahal ada hadis Nabi yang mungkin jarang disampaikan, tapi hadis ini adalah menjadi muqaddimah. Kalau pengen baik di luar, itu muqaddimahnya itu harus baik di keluarga. Ya, di dalam keluarga. Sampai Rasul bersabda, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian itu terbaik di keluarganya. Ya, ini kalau salah urutan jadinya bermasalah. Ya, di luar itu baik, senyum, ya, mohon maaf, ya, ini ada sekedar kisah ya, ini kisah nyata atau enggak nanti terserah ibu-ibu ya. Ini ada PR, public relation, nama kerennya itu ambasador, ya, nama kerennya ya, padahal ya PR gitu aja ya, public relation. Kalau di kantor perusahaan, ya ini karena perempuan ngomongnya itu enak gitu. Bagus, lembut, sopan, santun, nadanya bagus, kalimatnya pas gitu.
Tapi ketika dia pulang ke rumah, itu nggak bisa dipraktekkan. Itu susah sekali. Sampai suaminya itu bingung, Mama itu loh kalau jadi PR kok enak gitu, ngomongnya halus, lembut, orang jadi seneng. Tapi kok di rumah kok sama aku kok susah banget sih, Ma. Dibayar, ngerti lah, dibayar. Nang jobo ku dibayar. Sing wedok ngomong jadi apa? Nang jobo dibayar. Tuntutan profesi. Belum jadi akhlak. Karena namanya akhlak itu otomatis dimanapun sama. Nah, kasusnya yang PR ini belum jadi akhlak, masih tuntutan profesi. Tapi kalau Rasulullah itu di keluarga sama di luar itu ya sama. Kalau di keluarga Rasul itu sayang, nanti di luar ya tetap sayang, nggak ada perubahan. Nah, itulah yang membedakan antara itu akhlak dengan sekedar tuntutan pekerjaan. Karena akhlak itu dimanapun akan sama. Baik dalam keadaan yang longgar, dalam keadaan yang lapang, maupun sempit. Kira-kira ibu-ibu pengen di dalam rumah tangga itu berakhlak atau hanya sekedar tuntutan pekerjaan? Akhlak ya? Oh, alhamdulillah. Ya, berarti punya komitmen Pak Yusuf ya. Tinggal kok bukti ini aja nanti. Tapi kalau sudah punya komitmen itu faida azamta fatawakal 'ala Allah. Harus minta tolong sama Allah. Karena ada kondisi-kondisi yang kita ini kalau nggak minta tolong sama Allah, kadang-kadang kesabotase emosi kita. Ya, ini kalau yang pakai psikologi, kesabotase pola asuh lama. Warisan dari orang tua. Bisa kalau nggak minta tolong sama Allah. Makanya kalau orang itu sudah punya tekad baik, biasanya disuruh untuk minta tolong sama Allah agar nanti mampu menjalani dengan baik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah itu sudah menyampaikan bahwa akhlaknya Rasulullah kalau pengen tahu itu adalah Al-Qur'an. Tentang keluarga, berarti seluruh ayat keluarga di Al-Quran itu digambarkan nanti oleh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya Bu, nanti coba dilihat surat Abasa, ya, Abasa ayat 34 sampai 36. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari kiamat tuh orang pada lari dari saudaranya. Kemudian dari siapa lagi? Wa min umihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya. Kemudian dari siapa lagi? Wa min sohibatihi wa bani, dari sohibah, istri, itu disebut dengan istilah sahabat. Nah, berarti apa kesimpulannya? Kalau kita nanti lihat keluarganya Nabi, interaksi sama istri, interaksi sama anak-anak, itu seperti interaksi dengan sahabat. Kira-kira Bu, mohon maaf saya tanya, persahabatan itu biasanya rileks apa tegang? Rileks. Yang kedua saya tanya, kalau persahabatan itu suka sendaguro apa suka tegang-tegangan? Alhamdulillah, wis dijawab dewe Pak Yusuf. Ya, berarti nanti kalau mempraktekkan di keluarga itu tidak boleh dibuat terlalu serius. Ya, sampai Nabi itu memberikan nasihat, kamu kalau berkeluarga itu cari orang yang orang itu bisa diajak main-main di dalam keluarga. Maksudnya jangan dibuat terlalu serius. Ya, rileks, isi going gitu, penuh empati gitu. Makanya nanti saya sampaikan beberapa kisah ya yang terjadi pada zaman Nabi, keluarganya Rasulullah ketika menyikapi berbagai masalah. Kesimpulannya itu, penyikapannya itu seperti persahabatan. Gitu. Makanya disimpulkan keluarga itu dalam agama itu persahabatan. Bukanlah keluarga itu kos-kosan. Apa keluarga kos-kosan itu? Keluarga kos-kosan itu sing lanang ngalor, sing wedok gak tahu ketemu. Ya. Itu namanya keluarga kos-kosan, hanya tempat istirahat, tapi nggak ada cengkrama, nggak ada interaksi, nggak ada support, ya, semua berjalan sendiri-sendiri. Maka kalau ini terjadi, maka perlu dievaluasi. Padahal keluarga Nabi itu keluarga seperti apa? Persahabatan.
Itu bukanlah seperti keluarga kosan berjalan sendiri. Ngapunten dulu waktu kuliah sempat kos apa mboten, Bu? Sempat nggih? Kan tahu nggih gambaran kehidupan kos-kosan itu. Semua fokus sama tugasnya sendiri-sendiri. Ya, jamnya juga nggak pernah sama dengan teman kos yang lain karena tempat kuliahnya juga berbeda. Moga-moga kita tidak termasuk keluarga kos-kosan. Amin ya, dan dimudahkan untuk menjadi keluarga persahabatan. Yang kedua, keluarga itu juga bukan kerajaan. Apa keluarga kerajaan itu? Pasal pertama, raja selalu benar. Pasal kedua, jika raja salah kembali ke pasal pertama. Menang-menangan, sok-sokan. Ngene iki gak goro-goro aku. Sing ngurus kabeh, gak kelar. Papa ngene iki sibuk golek dhuwit. Kanggo sapa? Kanggo awakmu. Lah ngono iku awakmu iku njaluk papamu iku terus ngono. Nemeni awakmu gak kerja papa iku. Padahal anak iku butuh figur ayah. Butuh kebutuhan jiwa dari ayah, tapi ayahne nganggo alasan apa? Kabeh iku butuh duit. Katokane pernah krungu aku omongan ngene iki, Bro. Mbok nang ndi ngono. Itu. Nah, ini yang dinamakan berarti pada saat itu ini ada kerajaannya ini. Ada sok-sokan, ada dominannya gitu. Itu yang disebut dengan paling merasa. Ada nggak, Bu, di dalam keluarga itu yang paling merasa berjasa? Ada nggak? Kalau nanti ada penyakit yang namanya paling merasa, itu kira-kira keluarganya itu rasanya enak apa enggak, Bu? Kalau ada yang paling merasa? Enggak. Itu. Mohon maaf, Bu, kadang-kadang ibu itu karena saking pengorbanannya tinggi, kan nuntut anaknya itu nurut-nurut, nggih, Bu, nggih. Kon gak ngerti mama ta? Mama iku ket isu wis tangi. Ket isu wis tangi. Wis tak kei apa ae awakmu, tak siapno panganan. Ngono gak nurut. Dadi anak pokoke kudu nurut. Gak nurut wong tua awas kon ya neraka kon ya. Lah, ada tipe-tipe yang begini gitu. Padahal kalau nanti ini diteruskan tanpa tahu kebutuhan jiwa anak per umur, itu nantinya akhirnya salah parenting. Anak yang umurnya baru 0 sampai 7 tahun, yang dalam parenting itu bahasanya harus halus dan memuliakan, tetapi gayanya gaya yang meninggi dan gayanya menuntut 0 sampai 7 tahun. Kira-kira nanti anaknya jadi bagus apa enggak, Bu? Enggak. Itu. Karena Nabi ketika berinteraksi dengan anak kecil, itu interaksinya itu mula apa? Main-main dan nyayangi. Kadang dielus sama Nabi anak kecil tuh, dielus. Kadang ketika anak kecil lewat, diuluk salam dulu, Assalamualaikum. Kenapa, Bu? Kalau sama anak kecil itu kita yang ucap salam dulu, supaya dapat doanya anak kecil yang belum dapat dosa. Karena doanya anak kecil belum dapat dosa, diamini malaikat, jenengan selamat hari itu. Apalagi jenengan salam terus ngekei permen. Jenengan kalau rutin begitu, nanti di surga, di riwayat Imam Tabarani, ada tempat surga namanya Darul Faroh, rumah kebahagiaan, gedung kebahagiaan yang dikhususkan kepada orang-orang yang suka nyenangkan anak kecil. Yufarrihu sibyan dalam riwayatnya itu, suka nyenangkan anak kecil. Itu, suka menyenangkan anak kecil. Nyuwun apa le? Superman. Iya, enggak apa-apa ya. Kalau dalam pengajian tuh anak kecil keliar-keliar enggak apa-apa, biarin aja ya, biasa dalam pengajian ya. Nah, kenapa begitu? Karena anak kecil ini secara kejiwaan dia masih lembut. Ya, gampang patah. Karena belum terbiasa mendapatkan tekanan. Maka Nabi itu kalau sama anak kecil kadang air dicipratin. Nah, digini kan, Bu, air, Bu. Terus anaknya ketawa, guyu gitu. Karena godain Nabi. Nabi pernah sholat ini jadi imam. Ada anak perempuan kecil naik di punggungnya Nabi. Nah, pas sujud, itu kalau sujud langsung bangun, jatuh apa enggak anaknya? Jatuh. Makanya Nabi itu sujudnya lama. Ya, tapi nanti kalau ada Bu Imam ya di masjid sujudnya kok lama, kok kono arek cilik, ya itu berarti nggak ngerti alasannya apa. Ya, engko sampean takoni dhewe nek ngono iku ya. Kalau riwayatnya itu sujud yang lama itu diantaranya karena waktu itu ada anak perempuan kecil naik. Ya, sampai selesai Nabi salam kan ditanya Nabi. Ya, ibaratnya kalau orang Jawa kan takonnya gini.
So, enten sholat modern anyar kan Nabi. Kok ono tutorial anyar ki sholat kok sujudnya suwe ya. Nabi itu menjelaskan supaya nggak salah paham. Tadi itu ada anak perempuan kecil naik. Saya tidak mau mengganggu dia, senangnya dia bermain. Maka aku lamakan sujudnya supaya dia tidak terganggu jiwanya. Karena 0 sampai 7 tahun itu kalau kita lihat Nabi, anak 0-7 tahun itu ya dilembutin, kadang dimuliakan gitu. Makanya ulama itu kalau ketemu anak kecil maju dicium tangannya, Bu. Bukan sekedar anaknya cium tangannya ulama, tapi anak kecilnya itu malah dicium sama ulama. Untuk apa sih? Membangun rasa percaya dirinya anak tadi itu. Oh, aku di hadapan orang banyak ternyata ada orang yang ini kok nyium tangan saya, berarti saya ini berharga. Loh itu loh Bu, secara kejiwaan Islam itu sudah membangun apa? Konsep diri yang mantap. Itu dicontohkan para jamaah sekalian. Itu berarti kan kalau kita nanti punya anak-anak kecil ya polanya begitu. Cuma masalahnya Bu, mohon maaf, di Indonesia itu kalau awal-awal pernikahan rada tegang napa mboten? Rata-rata tegang, tapi sing dadi sasaran akhirnya anake, bapakmu wis ngono misan kon rewel, ate dadi apa kon cewethot nuwangi. Padahal saya cili. Ketokane ana sing krasa kok. Ya, mbok kerudunge warna apa ngono itu. Tapi wingi gak ngerti mboten napa-napa, gak dosa, gak ngerti kok wingi ya. Tapi kalau setelah tahu berarti nanti istighfar, ya Allah. Ngapunten. Nah, ketika jenengan ngapunten, iku anak iku luka jiwa anak iku dicabut sama Allah Subhanahu wa taala karena pernah mengakui salah. Ya, itu seperti ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak akan ada problem kecuali di dalamnya ada kesalahan dan tidak akan diangkat problem itu kecuali sudah mengakui kesalahan. Masya Allah Bu ya. Orang itu kalau sudah hatinya lembut, mengakui apa yang di dalam dirinya ada yang kurang pas, lalu ngakui, Allah itu langsung ngasih pertolongan, dibuat ringan masalahnya, bahkan ditolong sehingga masalahnya selesai. Ya, saya sama istri kebetulan waktu di Jawa Barat tuh pernah nangani seorang anak ini kebetulan anak pungut, ya dipungut oleh suami istri. Nah, anak ini nakal sampai 9-10 tahun itu. Dia kayak anak pang itu loh Bu. Ya, ikut di truk, terus kumpul sama anak-anak yang di jalanan-jalanan, sampai nggak masuk sekolah. Nah, bapak ibunya ketika konseling itu, pada waktu itu mengakui Bu, kesalahan-kesalahannya, nggak ngerti jiwanya anak, dia sukanya menuntut, tapi anaknya ternyata tipenya itu tipe pemberontak, yang kalau ditekan itu malah, dia nanti akan malah keras, mengakui kesalahan, ternyata apa? 1 minggu berikutnya anaknya lo waras. Ada perubahan yang signifikan ketika bapak ibunya di konseling itu ngakui nangis, iya kurang ini. Loh itu loh Bu, tanda bahwa kalau orang itu mau mengakui dari hatinya saja, Allah itu sudah melihat hatinya lalu memudahkan urusan-urusannya. Makanya kalau orang itu punya kemampuan mengakui kesalahan itu kan level nafsunya naik Bu. Dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, yaitu nafsu yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Nafsu itu kan ada urutannya Bu. Nafsu amarah itu nafsu yang gak kena dituturi, nggak bisa dikasih nasihat. Dikasih nasihat malah bantah, dikasih nasihat malah melakukan sebaliknya. Ada yang model kayak gini. Nah, yang model kayak begini itu treatmentnya nggak boleh pakai tausiah, nggak boleh. Ya, sampai tausiah itu malah tambah nolak, tambah atos saat ini. Nah, untuk yang model nomor 1 ini suka nolak, gak kena nasihat, termasuk ya bojo wong lanang, uang yang dinasihati. Mama wis ngomong ping piro, sampean golek mangan iki. Tuh, mangan to. Loro kan? Rasakno. Sampai gemes Bu bojone, Bu. Aku lah wis ngomong. Uangel tuturane, Bu. Sampai aku viral. Wis angel tenan. Sampai ono kata-kata viral koyo angel tenan tuturane. Karena tadi, nah, istrinya nggak ngerti tekniknya, diomongin ditausiain Kalau suaminya ini menolak kebenaran, ku dosa apa mboten? Dosa, nek dosa iku atine peteng apa mboten? Jadi peteng. Jadi sampai nuturi bolak-balik ya, ngingatkan berkali-kali lalu dia tidak mau menerima yang benar tadi, atine tambah keras. Hati ini tambah gelap. Nah, menghadapi orang begini itu caranya cuma 2.
Yang pertama, rutin diminta ampunkan dosanya. Wis gak usah dikakek ngomong, rutin diminta ampun dosane ngono ae. Ibaratnya ku nek jare wong Jawa disuwuk, Bu. Jadi ati turu sampean sebul bumbunane nek jadi kiai, nek kiai ku model ngono, Bu. Bumbunane disuwuk di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini bojone nek tangi aku ibu tahlili ta ngono jarene, ya. Ya, tapi saya nggak pakai metode itu, Bu. Ya, kalau saya pakai metodenya habis sholat diminta ampunkan aja secara khusus. Pas eling orangnya dimanapun berada, lalu diminta ampunkan. Pakai batin aja, pakai hati aja. Ya Allah maafkan pasangan saya. Ya, kalau digabung Allahumma firli Allahumma firli wali zauji wali auladi. Ampuni saya, ampuni pasangan saya, ampuni anak-anak saya. Jadi doa rutin aja. Sehingga kalau anak-anaknya sempat dosa di luar, lalu orang tuanya meminta ampunkan, doa orang tua ke anak mustajab, paling enggak atine anak enggak sering gelap, enggak sering keras. Jadi engko nek ngrungokno ceramah yo gampang melbu. Karena apa? Emake, ibuke rutin meminta ampunkan dosa. Makanya kalau ada istri-istri yang ahlu doa, biasanya sing lanang sukses terus anaknya ketoto. Biasanya, Bu, karena apa? Ibu itu pengaruhnya 75% kepada anak. Ibumu. Berapa ibunya? Baru bapakmu. Bapaknya berapa? Ya, ibunya 3, bapaknya. Maksudnya gimana, Bu? Ini suami istri, bukan istri-istri, bukan. Ini maksudnya ibunya disebut 3 kali. Kok sensi ya? Kalau ya, ini ibu. Ya, bukan bahas istri, ya, ibu. Maksudnya apa? Kekuatan ibu itu 75% kepada anak. Dan kalau bapak itu 25%. Maka pola asuh itu 25% ayah, 75% banyak menyerap dari ibu. Rata-rata kalau ibunya itu bagus, meskipun yang laki-laki itu nggak seberapa bagus, masih selamat anak-anaknya. Itu. Tapi kalau yang laki-lakinya bagus, kemudian yang istrinya itu tidak bagus, itu rata-rata yang kena anaknya juga kena efek. Gitu. Karena ibu itu yang mengandung, yang menyusui, ya, yang merawat. 3 perkara yang nggak pernah bisa dibalas kepada seorang ibu. Itu. Makanya, Bu, mohon maaf nanti kalau dilihat ciri-cirinya itu kok dikasih masukan, ya, ditausiai kok nggak bisa, jangan terus ditausiai. Cuma 2 aja, diminta ampunkan dosanya 1, yang kedua disikapi yang baik-baik aja. Itu, ya. Ini kalau rutin lama kelamaan dengan kebaikan yang rutin sing atos dadi lembut. Ini kalau rumus dari kiai saya, ya. Katanya begini, kiai saya bilang begini, wong sing atine atos, wong atine iku elek, biasane sering ngalami sing gak enak karo sing elek-elek di masa lalunya. Dia nggak bisa mengelola dirinya ketika ngalami gak enak, ruwet jiwane iku. Nah, wong ruwet iku aja mbok ruweti karo tuntutan, karo lok-lokan, malah tambah parah wong iki, tambah ruwet malah itu. Iku. Nek gak iso ngrespon sing apik, minimal meneng batin nang Gusti Allah didongakno. Nggih. Enak, Bu, ya, sebenarnya Islam itu, Bu, ya. Nggak seneng ngajak tukaran ajaran agama itu. Wong ajaran agama itu rahmatan lil alamin. Kalau menyelesaikan masalah itu bukan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah itu bukan dengan pertarungan, tetapi adalah dengan apa? Perbaikan. Gitu. Nah, Ibu-ibu. Jadi bukan kerajaan nggih, keluarga itu nggih. Apalagi keluarga itu perusahaan. Ngono, Bu, tipe keluarga itu perusahaan. Pak, sampai wingi ngekei aku saulan 3 juta, kopi ini yo sek manis. Saiki mek 2 juta Pak, sepurone kopi ini berkurang gulane. Oh, njaluk kopi rotok manis mek 2 juta, sepurane yo gitu. Mari dikei 1 juta dadi asin kok kopine. Itu namanya apa? Keluarga transaksional. Jadi interaksi antar pasangan itu ibaratnya apa? Transaksi. Kamu ngasih sekian, ya aku pelayannya sekian. Kalau kamu ngasih ini, ya aku ngasihnya segini. Jadi balas-balesan. Mohon maaf, Bu, model keluarga seperti ini kira-kira terjadi nggak dalam kehidupan? Ada. Itu. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Sukanya reaktif dan spontan. Dielei ya balas elek.
Ya, susah napa mboten dieleki terus bales meneng, susah napa mboten? Susah nggih? Susah itu. Makanya Nabi itu ketika Sayyidah Aisyah itu membalas apa orang Yahudi yang ngolok-ngolok Nabi, "Assamu alaik, celaka engkau Muhammad." Apa jawaban dari Sayyidah Aisyah? Jawabannya 3, Bu. Assamu alaik, wa laknatu alaik, wa ghadiba alaik. Telu. Wong Nabi dilokno, istrine sing bales. Dikei siji bales telu. Makanya kula mun dadi wong lanang nggih, kula sak kecap, kok istri kula kecap-kecap gak apa-apa. Wis hafal aku. Terus memang ngono gawan, iku gawan, namanya Ibu Hawa, buka. Nek wong lanang Adam mingkem. Itu. Jadi kula nggih mboten sepira murang-muring ana istri ngono aku wis biasa ngono paling shadaqallahul azim benar ya Allah. Ya dengan firman-Nya malah dinikmati Bu. Musik penghantar tidur ngono. Nek ana sing ngene iku rumah iki gak iso ceria. Butuh keceriaan dari seorang perempuan. Iku wong lanang nek rileks santai ku iso menikmati, betul nggih? Tapi nek gak iso menikmati dadine muring. Loh itu Bu, ada tekniknya Bu, dan itu diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngapunten, berarti sekarang saya tanya lagi, saya tegaskan lagi, berarti keluarga itu keluarga kerajaan, kos-kosan, perusahaan, apa persahabatan? Alhamdulillah, ya. Berarti kok mari toko pengajian ini yo belajar yo apa dadi sahabat yang terbaik. Muga-muga ditolong Gusti Allah. Allahumma amin. Nah, sekarang yang kedua sekarang ya. Ini saya sebutkan kisah ya, contoh dari Nabi. Nabi itu sekarang saya tanya Ibu, Nabi itu pertama kali ketika di Madinah itu didampingi sama siapa? Sama istri siapa namanya? Rata-rata kan jawab kan Sayyidah Aisyah ya. Padahal Nabi itu awal-awal di Madinah didampingi sama istri beliau namanya Sauda. Ya, Sauda itu umurnya 50 tahun. Ya, ketika Sayyidah Khadijah wafat, itu ada temannya Sayyidah Khadijah itu jodohkan Nabi dengan Sauda ini umurnya 50 tahun. Kalau dengan Sayyidah Aisyah itu baru di Madinah setelah 3 tahun. Itu. Nah, ketika kumpul Bu antara Sauda sama Sayyidah Aisyah, namanya Sayyidah Aisyah kan seenom. Ada riwayat yang mengatakan umurnya 12, ada riwayat yang mengatakan 19. Saya rodok remaja lah. Kira-kira Bu saya tanya, jiwanya remaja itu jiwanya seperti badai apa seperti air yang tenang? Badai. Oh ya udah berarti paham ya. Jiwa remaja itu seperti badai. Nah, namanya seperti badai, ada potensi kalau pengen sesuatu itu sukanya nekan. Nah, Sayyidah Aisyah itu ada tepung, ada minyak zaitun. Disuruh ngicipi Sauda ini. Nah, Sauda ini kan dewasa Bu ya, tahu ini enak apa enggak, ini cocok apa enggak mau Bu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Ditoletin di sininya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya kena tepungnya gitu. Nah, dan itu ada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berbisik, bales senai. Itu ya, disuruh bales. Akhirnya apa? Sauda ya berani bales. Jadi ibaratnya apa? Akhirnya apa? Kayak anak kecil main colek-colekan tepung gitu. Tapi ketika tiba-tiba datang tamu, Assalamualaikum, sahabat Umar datang, langsung lari Bu, dua-duanya itu. Karena saking takutnya dengan sahabat Umar. Itu sampai sahabat Umar itu tahu, kemudian bilang, kenapa kok kamu lari? Saya takut sama, kata Nabi, takut sama kamu. Lari itu dua perempuan itu lari, takut sama kamu. Nah, sahabat Umar kan akidahnya kan akidah yang Bu, tegas dan lurus begitu. Gimana kok takut sama sahabat Umar? Seharusnya kan takut sama Rasulullah. Dikeraskan. Apa jawabannya perempuan? Iya, sahabat Umar, kamu terkenal keras sama tegas. Tapi Rasul itu lembut dan baik hati. Lembut dan baik hati. Akhirnya sahabat Umar itu diem. Oh begitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh, Rasulullah menyelesaikan masalah ini dengan serius, tegang, apa dengan rileks dan santai? Rileks dan santai.
Itu tidak diperuncing, sesuatu perselisihan tidak diperuncing, tetapi apa? Dilonggarkan supaya tidak bertambah mengeras. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi ketika berinteraksi dengan istrinya itu dengan interaksi yang apa? Lembut. Ya, pernah lagi riwayat yang lain. Ya, ada pertemuan ini Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian ada kiriman makanan. Ya, dan waktu itu di situ Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Karena kiriman makanan itu dari istri yang lain, apa yang terjadi, Bu? Ya, dipecah sama Sayyidah Aisyah. Piringnya itu dipecah di hadapan para sahabat. Ya, berarti Rasulullah itu banyak mengalami tekanan hidup apa enggak, Bu? Ya, Ibu jangan salah paham ya. Rasulullah itu contoh teladan untuk seluruh laki-laki. Nah, istri-istri Nabi itu karakternya hampir ada di seluruh para perempuan. Itu. Sehingga kemudian kalau kemudian kita membaca sejarah itu maksudnya apa? Contohlah sesuai karakter masing-masing. Itu. Ada yang karakter nerima apa adanya ya ada. Ada karakternya cemburunya sangat luar biasa. Nah, Sayyidah Aisyah itu terkenal yang paling penyemburu. Sehingga sampai mecah tadi itu. Coba kita lihat. Ini Sayyidah Aisyah kan marah, Bu, ya, cemburu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Jawaban Nabi kepada para sahabat, ibu kalian lagi cemburu. Tinggal ngambil piring, ganti piring, sudah. Nggak ngobrol yang lain. Ya, ini berarti tahu perasaannya perempuan apa enggak, Bu? Tahu. Punya empati, punya sensitivitas, ya. Sehingga karena Nabi itu bisa membaca, oh ini jiwanya jiwa badai, masih remaja. Ya, kalau dalam riwayatnya itu istausu khaira. Berilah nasihat kepada remaja dengan nasihat yang baik. Kenapa? Karena arghabu fuadan. Karena dia itu hatinya itu ini, Bu, kayak badai gitu. Naik turun anak remaja itu. Sehingga kalau ngasih nasihat itu ngasih nasihat yang apik, yang bagus, sesuai konteks. Ya, kalau sekarang kan zaman milenial itu jangan terlalu banyak instruksi kepada anak kepada anak yang remaja. Ya. Dan yang kedua, kalau ngomong sama anak remaja itu ndak boleh terlalu lama. Karena anak remaja sekarang itu sudah terkena pengaruh TikTok. Lihatnya itu scroll. Dek gitu. Jadi distraksinya itu cepat. Itu. Sehingga kalau kemudian nanti dengan ngobrol sama remaja yang itu bukan kemauannya, terlalu lama, dia biasanya langsung reaksi. Ya, soalnya saya juga punya anak perempuan remaja, Bu. Ya, saya juga pernah, dengerin dulu, jangan tausiah. Pernah ngalami gitu itu. Oh iya ya, ceramahnya Abi kan bilang, jadikanlah anak remaja itu teman. Iya ya, ya wis makasih. Ya, enggak apa-apa, Bu, karena memang dia mau menyampaikan isi hatinya, harus dimengerti, harus dipahami. Gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan, ketika Rasul menyikapi Sayyidah Aisyah ini bukan dengan marah, tapi menyikapi dengan proporsional. Karena kalau cemburu lalu mengungkapkan emosinya, ini perkara yang manusiawi. Siapapun yang ngalami ini tidak bisa mengendalikan, ya begitu, maka nggak perlu diperpanjang. Ini kan berarti apa? Rasulullah pandai membaca emosinya pasangannya, pandai membaca kejiwaan dari pasangannya, lalu bisa ngobati, bisa merespon dengan sikap yang terbaik. Itu. Nah, sekarang saya tanya, Bu, kira-kira pendapat istri itu wajib diambil suami atau sebaiknya diambil suami atau tidak perlu diambil suami? Kira-kira yang mana, Bu? Kira-kira milih yang mana? Pendapatnya istri itu wajib diambil oleh suami, sebaiknya diambil oleh suami, atau tidak usah diambil suami? Kira-kira Ibu milih yang mana? Oh, alhamdulillah, berarti adil Pak ini ya. Berarti adil. Berarti kalau Ibu nanti harus, berarti nanti Ibu tipe yang perfection. Ya, tipe yang suka nuntut, harus ngikut saya. Karena kalau harus ngikut saya, nanti bisa jadi kerajaan, Bu. Tapi rajanya ratu. Itu. Tapi kalau Ibu masih ngomong sebaiknya, itu berarti proporsional. Kenapa? Karena pendapat suami bisa salah, pendapat istri juga bisa salah. Maka hubungan suami dan istri itu hubungan apa? Saling tukar menukar pendapat. Suami juga harus mendengarkan pendapat dari
pasangannya. Apakah ini pernah dilakukan oleh Nabi? Pernah dilakukan oleh Nabi ketika beliau dengan Ummu Salamah. Ini sih yang sudah sepuh, tapi bijaksana. Pernah Nabi dalam urusan ketika beliau di kota Mekah, mau melaksanakan umroh, hampir batal, gara-gara dihadang sama orang-orang Mekah. Itu. Padahal sudah niat umroh, tapi dihadang. Nah, nasihat yang diambil oleh Nabi itu nasihat dari Ummu Salamah. Padahal beliau kan bisa langsung ke Allah kan, Bu, ya. Tapi malah Rasul tanya kepada Ummu Salamah dan mengambil pendapatnya Ummu Salamah, istrinya beliau. Nah, apalagi ini psikologinya sepuh, sudah tua. Kalau psikologinya itu istrinya itu jaraknya jauh, Bu, ya, lebih sepuh, itu kira-kira ngedon nggak perasaannya? Agak nggak pede kan, Bu, ya? Agak nggak pede, ngedon. Ya, karena merasa sudah lebih tua, tidak banyak jasa. Nah, Nabi mengerti dengan apa? Mengambil pendapat berarti dihargai apa enggak, Bu? Ini dihargai, coba, Masya Allah. Ya, saya baca kisah-kisah dalam riwayat itu, yang saya bayangkan tuh, ya Allah, Nabi itu kok punya kemampuan yang luar biasa ya, membaca jiwa ya, dan menyikapinya itu bisa proporsional sesuai dengan kebutuhan jiwa yang sedang dihadapi. Ya. Dan ini adalah merupakan contoh, ternyata di dalam keluarga, kalau ada perselisihan, kalau ada perbedaan pendapat, maka cara menyelesaikannya tidak boleh pakai ketegangan. Tetapi yang dibangun apa? Ketenangan dan kenyamanan dulu. Ya, karena ketenangan dan kenyamanan itu pondasi solusi masalah. Kira-kira sepakat Bu? Sepakat nggak, Bu? Sepakat ya? Karena kalau sejak awal kita ada masalah itu sudah ruwet dulu, kira-kira bisa mikir nggak? Nggak. Kira-kira aku nek ono konselor teko nyampaikan solusi, kira-kira bisa paham nggak nek ruwet itu? Nggak. Itu. Ya, kebetulan istri saya kan bidangnya psikologi, membuat komunitas sama saya psikologi dan spiritual. Salah satu konsepnya diantaranya, kalau nanti ada klien datang, yang kita selesaikan itu bukan masalahnya langsung, tapi yang kita selesaikan itu apa? Emosinya dulu. Yang kita tenangkan itu emosinya dulu. Ternyata ilmu ini dipakai juga sebenarnya dalam kehidupan. Oh, anak suami datang, mungkin lagi dimarahi sama bosnya. Wajah nang omah iku biasanya mencureng apa senyum, Bu? Nek mari nang kerjaan mencureng. Kira-kira nih kalau mencureng seperti itu, kira-kira kita tanyain dengan kalimat gawa duit apa ora? Gak gawa duit, gak usah mulai. Wong dinteni duit, anake lho bayar SPP. Kita pakai cara itu atau yang kedua? Mas, butuh kopi, teh, butuh anduk atau butuh apa gitu. Apa dipijet sik ta gitu. Kira-kira pilih yang pertama apa yang kedua? Oh, Masya Allah. Sholihah begini kabeh. Alhamdulillah. Meskipun iki teori, Bu, aku prakteki ora ro, tapi kula husnudon mawon nggih, berbaik sangka, moga-moga ditolong Allah bisa lebih baik. Lho, Bu, nggih. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita ini berinteraksi, kalau pinter membaca perasaan jiwa seseorang, biasanya nanti akan mudah dalam menyelesaikan masalah. Ya, kalau dalam pelatihan biasanya kita ajari namanya profiling. Ya, memprofile, membaca karakter dan jiwa orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita nanti hafal dengan orang yang terdekat dengan kita, kita juga akan hafal cara menyikapinya. Mohon maaf, Bu, kita kira-kira Ibu itu ada nggak kenalan orang yang apa-apa dikomenin? Ada nggak? Dan kalau komen itu dia sukanya mendominasi. Ya, ada nggak yang begitu? Ada ya? Lah itu biasanya di masa lalu yang dialami oleh dia, biasanya di masa lalu dia jarang dapat apresiasi. Dia jarang dapat penghargaan terhadap apa yang dia lakukan. Maka kebutuhan untuk dia diakui itu meskipun umurnya 40 masih ada, dan itu ditampakkan dengan itu. Orang kalau tahu ilmu ini, maka dia akan lebih sabar menghadapi orang itu. Karena teori sabar kuat berbanding lurus sama ilmunya. Ya, surat Al-Kahfi ayat 68. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup yang tentang kau sabari?
Kalau kamu punya pengetahuan yang cukup tentang yang engkau sabari, kamu bisa rileks. Soalnya apa? Permaklumannya akan lebih mudah. Memaklumi, kemudian mudah memaafkan, karena sudah hafal bahwa ini begini. Itu. Ya, kalau contoh ekstrimnya kan, kalau dokter jiwa, itu ada pasiennya, Bu. Ngolok-ngolok istri dan anaknya. Kira-kira dokter jiwanya jengkel apa tetap diem? Sabar. Ini pasien gila loh, Bu ya. Ngomong sakarepe, terus istrinya dokter tuh diolok-olok di hadapan pasien-pasien sama perawat. Kira-kira dokternya itu jengkel, marah, apa ya? Tenang aja. Tenang aja. Tenang. Ini ono dokter sampai jengkel terus. Saulan gendeng nisan deh. Itu. Berarti ya gak apal nih, itu pasien nih gitu. Paham ya? Contoh saya ini, Bu ya. Maksudnya adalah, Bu, ini bekal supaya jenengan nanti kuat ngadapin orang. Maka orang yang sering berinteraksi jenengan harus dihafalin. Sampai ketemu strateginya. Ya, strateginya itu kira-kira kalau berinteraksi dengan dia kira-kira lama apa sebentar. Kira-kira kalau interaksi dengan dia itu dalam perkara apa saja. Itu namanya strategi. Dia ada buruknya sih, tapi ya jangan sampai dia nggak butuh teman, nggak ada temannya, kasihan. Dia juga umat Nabi yang ngalami masa lalu nggak enak, perlu ditolong. Tapi dia ada jeleknya itu loh. Oh ya, berarti jeleknya diwaspadai. Tetapi apa? Yang lain diobatin. Nah, itu tekniknya sampai begitu. Makanya kan Nabi itu kalau berhadapan dengan orang Arab Badui, orang yang deso, gak tahu adab, terus kalau sukanya itu maksa, Nabi itu kira-kira berhadapan dengan orang Arab Badui itu rileks, santai, apa tegang? Rileks gitu. Seperti kasus apa? Orang Arab Badui yang kencing di masjid. Itu. Kalau sahabat kan langsung tegang, Bu ya. Gimana ini tempat suci nih? Tempat suci kok malah dikotori. Nabi paham, iki nanti kalau langsung diingatkan, gak terima, malah najisnya bisa kemana-mana ini. Kan begitu, Bu ya, pertimbangannya. Nah, Nabi itu punya pertimbangan yang luar biasa ketika berinteraksi dengan jiwa seseorang. Nah, ilmu berinteraksi dengan jiwa itu namanya akhlak. Kadang pakai teknik lembut, kadang pakai teknik kasihan, ya, kadang pakai teknik itu membesarkan hatinya dengan ngasih hadiah. Ya, nah cuma kan kalau dalam psikologi modern sekarang kan disebut dengan bahasa cinta, bahasa kasih yang banyak dibahas sama Ibu Aisyah Dahlan itu, bahasa kasih. Agama juga menyebutkan ada orang itu yang ta'ahadu tahabu, berilah hadiah maka dia akan seneng. Ada orang-orang yang memang kalau dikasih hadiah seneng, tapi ada orang-orang yang nggak seneng dikasih hadiah, tapi senengnya apa? Ditemenin. Ini ada, Bu, kasus klien, Bu. Tapi kliennya ini pebisnis, suaminya juga pebisnis, berarti sering ditinggal. Jadi saya wedok, aku gak butuh duitmu, tapi butuh didampingi sejak SMA. Aku itu suwe misah sama orang tua untuk bisnis cari duit sendiri. Kok malah aku sukses, kok malah pasanganku juga menjauh. Berarti kebutuhan jiwanya apa? Me time. Ya. Kebutuhan jiwanya untuk kasus, karena riwayatnya begitu adalah apa? Kebutuhan jiwa untuk sering ditemani. Loh, Bu. Masya Allah, ya. Ini kalau kita belajar apa digabungkan antara psikologi, Bu ya, dengan hadis-hadis Nabi, ya, dengan contoh Nabi, Masya Allah. Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Datang untuk memperbaiki. Datang itu untuk menyempurnakan, bukan datang untuk membuat sengsara. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kan gitu ya. Tidaklah kami menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an itu membuat kamu sengsara, enggak. Quran itu banyak pedoman-pedoman jawaban soal hidup. Wis ana bocorane. Kalau belajar pedoman jawaban soal, terus tahu jawab soal ini, jawabannya ini, kamu nanti nggak sengsara hidup. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah gembira, Bu, dalam menjalani hidup. Dengan sekarang nggak mudah kecewa, ya. Dengan masa lalu nggak ada kesedihan, dengan masa depan nggak ada ketakutan. Itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti masa lalu nggak ada kesedihan. Sekarang nggak gampang kecewa sama jengkel. Dengan masa depan nggak takut dan khawatir. Kira-kira jiwa begini itu jiwa yang tenang apa nggak, Bu? Tenang. Pengen, Bu, seperti itu? Ya, alhamdulillah. Moga-moga terwujud cita-citanya. Ya, punya jiwa yang tenang. Ibu-ibu sekarang saya tanya, ya.
Ibu-ibu itu kira-kira pengen jiwanya tenang apa anaknya nurut? Tuh, rada repot pertanyaan ini ya. Ibu itu kira-kira pengen jiwa yang tenang apa suami yang setia? Loh, siapa tambahan nih Pak ya? Ya, ini saya mau ngajarkan Bu, ada yang namanya pondasi dan ada namanya cabang. Ya, tenang itu cabang dari seluruh solusi. Ya, kalau orang itu tenang, nanti akan kepikir cara dandani anak sih nggak nurut. Nanti kalau tenang, bisa nangani suami sih nggak patek setia. Itu. Nah, sekarang saya ulangi lagi, ibu-ibu berarti pilih hati yang tenang apa suami yang setia? Oh, alhamdulillah, ya wis mantap berarti ya. Ya, ini ilmu Bu ya, ini pakai kaidah ilmu. Jadi kalau orang itu ada problem, ada persoalan, itu yang diwujudkan pertama kali itu tenang dulu, damai dulu. Dan itu contoh-contoh yang disampaikan di kisah Nabi itu begitu. Itu perkara yang remeh sampai terjadi yang namanya colek-colekan antara Sauda sama Sayyidah Aisyah, Nabi membiarkan karena ini nggak terlalu penting, biar ini berjalan secara alami. Nah ternyata malah jadinya adalah pergaulan yang baik antara Sauda sama Sayyidah Aisyah gitu loh. Ya, muka-muka Bu ya, pertemuan siang hari ini, pagi sampai siang hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, mampu menteladani Rasulullah di dalam berkeluarga. Sebagai penutup, sebelum saya tutup dengan ini pakai pertanyaan Bu Dwi. Oh, pakai pertanyaan. Oh, nggih pun. Nggih, saya kira itu dulu pengantar nggih. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ini istri saya belum datang, insya Allah datangnya hari Akad dari Jawa Barat. Ya, karena kan komunitas kami ada di Surabaya sama Jawa Barat. Namanya HNM Community, Holistic New Me Community. Itu. Monggo. Ada yang mau disampaikan? Tanyakan sebelum. Ayo sana. Mungkin ada yang pun. Problem dalam keluarga itu kan banyak Bu, ya. Kadang keluarga itu problemnya kadang berhadapan dengan kakek dan nenek. Yang pola asuhnya beda dengan suami dan istri. Sedangkan dia hidup dalam satu tempat. Ada yang begitu kasus. Yang kedua ada juga kasus yang anaknya melihat perilaku bapaknya yang tidak bagus. Sehingga sang istri khawatir karena istrinya solihah, khawatir. Gimana nanti? Wong ini anak laki-laki. Terus bapaknya kayak begitu. Ada yang resah dan khawatir. Akhirnya bingung. Gimana ya caranya? Itu kasus yang lain. Jadi kasus-kasus yang kita temui di klien-klien itu ragamnya nggak karu-karuan, banyak sekali. Kadang ada yang di aspek mertua, kadang ada yang di aspek keluarga besar, kadang ada yang di aspek salah satu pasangan. Itu. Kadang-kadang memang yang berkonflik pasangan. Karena berbeda harapan dan tuntutan. Terus masing-masing tidak ada yang mau mengalah untuk menjadi yang terbaik dulu. Jadi ibaratnya transaksional. Aku dadi api, nek sampean api. Nek sampean ke api, ya aku ke api. Loh, ada yang begitu, Bu. Ya model begitu. Nah, itu klien-klien yang kami tangani itu ternyata memang ada mindset yang salah. Ada cara mikir yang salah, ada perasaan yang nggak terkendali sehingga akhirnya mikirnya nggak benar. Maka semua itu kita dudukkan pada porsinya masing-masing. Ya ini cuma saya mancing aja Bu ya, gambaran ya. Monggo, nggak usah menyebutkan ini kasus saya, nggak usah ya. Tapi sampaikan aja pertanyaan umum Bu, nggak apa-apa ya gitu. Karena kalau kami itu metode konseling, kalau konseling bersama dengan member-member itu mereka nulis dulu. Nulis atau WA dikirim ke kami, nanti kita kelompokkan. Ya kalau kami ya tahu namanya mereka. Tapi ketika kami menyampaikan ke forum, kita nggak nyebutkan nama. Untuk menjaga aib. Ya, jadi kaidah itu tetap kami pakai ya. Memang nyonya bidangnya psikologi, saya agama, gabung itu supaya nanti kita tahu porsinya. Ya, porsi mana yang harus diketahui dan mana porsi yang nggak perlu diketahui. Ya. Kalau ibu-ibu sudah mantuk semua, kelihatannya sudah paham materinya ya. Tinggal praktek, insya Allah. Masya Allah. Boleh tanya yang
mungkin dengan ada orang konsultasi tapi nggak bisa jawab kan kasus orang lain boleh. Boleh, silakan. Nggih, monggo. Kasusnya orang lain yang tanyakan ke Ibu boleh, silakan. Jadi Bias- mungkin kan kalau Mm-mm. dari penjelasan Ustaz tadi kan sebenarnya simpel ya. Iya, iya. Masalah apapun ya simpel. Iya, betul. Solusinya gampang lah. Iya, betul. Tapi pada prakteknya kan teori gampang, Iya. prakteknya ini memang luar biasa. Betul, betul. Karena ketika ada satu masalah itu orang tuh relatif reaktif dulu. Betul, reaktif spontan, betul. Tapi kalau ya tahu sendiri. Betul. Anak apalagi. Dia tuh nanti emaknya ini jadi biasanya si pelan. Betul, langsung naik. Iya, iya. Nah itu bagaimana? Gimana caranya ya? Ketika masalah itu langsung datang. Betul. Ya nek masalah cilik ya. Tiba-tiba mendadak besar ya. Nggih, nggih. Ya satu, nggih. Bertubi-tubi, nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Mengelola Emosi gimana caranya, nggih? Itu pertanyaan itu luar biasa, nggih. Bagus lah Bu pertanyaannya. Ya, karena dibutuhkan banyak orang pertanyaan tadi, nggih. Yang lain Ibu-ibu belum ada? Kalau belum ada saya jawab dulu. Satu-satu aja ya. Oke. Satu-satu, oke. Pertama begini Bu, ya kalau jawab pertanyaannya Ibu tadi, yang pertama jawabannya adalah ada satu organ jiwa yang perlu kita waspadai setiap saat. Namanya hawa nafsu. Ya, namanya hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu salah satu karakternya adalah reaktif dan spontan. Ya, karakternya banyak Bu, ada liar, ada bodoh. Makanya orang itu kalau dikendalikan oleh hawa nafsu ya susah dituturi, karena bodoh ini yang mendominasi. Itu. Ada karakternya liar, semaunya sendiri. Ada namanya karakter lain yang namanya anania, egoisme, egosentris. Lihatnya itu dirinya. Pokok aku mau yang ini, nggak mau yang itu. Terserah, pokoknya aku nggak mau. Nah itu dia anania namanya, egosentrisnya tinggi. Itu karakter hawa nafsu. Ini kalau tidak diwaspadai, tidak dididik, tidak dilatih, maka sepanjang umurnya jasad bertambah, ini nggak berkembang. Ini nggak berkembang Bu. Namanya apa? Jasadnya tumbuh, jiwanya tidak berkembang. Makanya nanti jangan heran Bu, nanti kalau ketemu orang yang sepuh 60 tahun, tapi kok childish-nya itu masih muncul. Keakuannya apa, kita harus ngerti. Oh berarti bisa jadi di masa lalu tidak ketemu pembinaan. Kita sebagai anak kalau tahu ilmu ini, kasihan. Jangan marah-marah, kasihan. Jangan benci, jangan marah, kasihan. Oh iya ya Allah, ternyata bapak ibu saya itu gelek cari duit sampai saya ini sukses begini-begini, sampai enggak mendapatkan pembinaan kejiwaan, makanya tuanya begini. Nggih, enggak apa-apa ya Allah, ampuni mereka. Yang kena efek korban anak-anaknya Bu. Kami juga ada klien yang begitu. Anak-anaknya sudah mulai mau bagus, tapi bapak ibunya yang menjadi sarana ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau kita sampaikan kepada anak-anaknya adalah apa? Punya empati lah sama orang tua. Punya kasihan lah sama orang tua. Karena orang tua itu riwayat hidupnya ternyata juga parah. Punya kakek dan nenek yang juga nggak tahu ilmu parenting. Intinya apa? Duit, gelek duit, kerja untuk kebutuhan. Sampai anaknya nggak dapat figur ayah. Gitu. Nah ini ketika jadi anak, maka jadi apa? Diteruskan ini Bu, pola ini. Gitu loh. Nah berarti kan sebenarnya posisinya kan bukan posisi mau jahat orang tua, posisi mau buruk tetapi tidak dapat pembinaan. Nah sama dengan kasus orang yang terbiasa gampang reaktif dan spontan itu karena tidak dilatih nahan. Namanya treatmentnya terhadap hawa nafsu namanya nahan, nangkis serangan. Jadi mau ditarik emosi ditahan sih. Itu namanya jurusnya adalah jurus menangkis. Kalau dalam agama, gambaran besarnya adalah puasa sama sabar. Nah, cuma ini kan butuh teknis Bu ya, cara teknisnya kayak apa supaya kita nanti mudah mengendalikan emosi, ya. Nah, tahapan yang pertama harus tahu namanya psikologi emosi Bu. Bagaimana proses lahirnya emosi supaya kita nanti tahu caranya. Sekarang saya tanya Bu, duluan mana antara harapan sama emosi? Harapan ya. Berarti yang menjadi sebab itu harapan apa emosi? Oh bagus, Masya Allah ya, luar biasa. Berarti kalau pengen emosinya menurun, yang dinetralkan, yang didamaikan
Emosinya apa harapan dulu? Oh, Masya Allah ya. Cepet ya nangkepnya ini. Barokahnya Rabiul Awal ini. Bisa nangkep. Makanya para ulama itu kalau pengen emosimu nggak meledak-meledak, ajari keinginanmu, ajari harapanmu, ajari tuntutanmu, ajari ambisimu. Maksudnya begini, kita ini mau nuntut anak, Bu. Nuntut anak supaya nilainya sekian. Kan kita harus tahu kapasitas anak untuk menuju ke sana bisa nggak nih? Itu. Berarti ini yang didulukan itu melihat kapasitas anak sama mengevaluasi harapan. Jangan-jangan harapan saya terlalu tinggi. Sedangkan kapasitas anak tidak bisa nutut untuk ke sana. Makanya bahasa di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, la tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan membebani mereka, menuntut mereka di luar kapasitas mereka. Berarti kalau bisa melaksanakan hadis ini yang dilakukan kepada pasangan dan anak itu memahami apa, Bu? Kapasitas jiwanya. Oh, kekurangannya di sini dia. Kelemahannya di sini. Saya tanya, ada nggak, Bu? Suami laki-laki tapi untuk kerja harian di rumah, nyapu, ngepel, nyuci, itu nggak bisa sama sekali, ada nggak? Ada, dan rata-rata itu biasanya anak bungsu. Anak bungsu yang riwayat hidupnya tidak pernah dilatih sama orang tuanya. Maksudnya apa? Anak ini bukan tidak mau aktif, tetapi kebetulan orang tuanya belum tahu ilmu parenting yang lengkap. Kalau ilmu parenting yang lengkap kan menciptakan anak yang mandiri dan berdaya, kan begitu, Bu ya? Tapi kebetulan ternyata ibunya punya alasan. Kenapa sih adikmu bungsu ini kok dulu mama larang untuk kerja? Karena dulu ketika SD ini upacara sering semaput. Loh, punya alasan ternyata, Bu. Sakit-sakitan, makanya aku nggak tega kalau ngasih berat-berat begini-begini. Berarti orang tua dengan kapasitas ilmunya nggak bisa disalahkan. Itu. Nah, berarti yang kena jatah masalah siapa? Istri. Istri ditawari pahala jariah sama Allah melatih anak sing gede dewe, anak sing gede dewe, Pak Yusuf. Maksudnya suami ki anak sulung, ya anak sulung istilahnya itu. Ya, untuk apa? Mandiri di rumah. Berarti tekniknya sama nggak, Bu? Melatih anak kecil sama melatih orang dewasa supaya dia mandiri di rumah. Tekniknya beda apa sama? Beda. Itu. Kadang tekniknya itu kudu digawe notesi. Iso masih ku pijet tambang kuwanteng kok masih iso ngresio. Ngono, Bu, di awal-awali karo guanteng. Wangel ngere bojo karo sampean iki. Wis ketemu sampean tok iya cocok. Ngono iku langsung apa-apa diambil, Bu. Sapu diambil, celurit diambil, linggis diambil, didandani kabeh, ya. Soalnya apa, Bu? Dapat booster. Ya, dapat booster apa? Perkataan yang membesarkan hati, perkataan yang menggembirakan. Itu. Makanya tekniknya adalah apa? Kalau ingin nggak emosian, coba evaluasi keinginan kita. Evaluasi harapan kita, tuntutan kita. Pertama, proporsional enggak? Yang kedua, prioritas enggak? Yang ketiga, kira-kira tetap kita capek apa fleksibel? Kalau enggak pas, kita ubah. Kira-kira orang seperti ini bisa luwes enggak, Bu? Kalau cara mikir begini, lebih luwes. Karena bisa jadi nanti dikasih takdir Allah yang enggak sesuai dengan harapan. Ada enggak, Bu, orang itu pengen punya anak yang lengkap sempurna, tapi kemudian dikasih anak yang cacat? Ada. Tapi ketika bapak ibunya nerima dan kompak, jadilah fenomena Putri Aryani. Itu lagi viral soalnya. Ya. Itu. Ya, Bu, nah ini loh, Bu, makanya kalau pengen emosinya nanti nggak reaktif spontan, itu latihannya dengan menahan. Nah, yang kedua, latihannya itu harian, Bu. Ya, waktu di pelatihan emosi kemarin di hotel bersama istri, manajemen emosi, itu ada namanya emosi harian. Ya, dalam satu hari itu kan kita bisa muncul jengkel nggak dalam satu hari, Bu? Bisa ya, kecewa bisa. Ya, khawatir bisa nggak dalam satu hari muncul khawatir? Bisa. Nah, kalau pengen nanti ibu itu tenang menghadapi tiba-tiba masalah yang besar, harian itulah latihan memanage emosi. Ya, bagaimana latihan memanage emosi? Begini, Bu, ceritanya, Bu. Ya, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ini merupakan takdir Allah apa bukan? Sekarang saya tanya, dulu, kenyataan yang terjadi di luar kuasa kita ini masuk takdirnya Allah atau bukan? Takdir. Oke, sepakat, takdir,
Dengan takdir itu, kita itu diperintahkan terima dulu apa jengkel dulu? Wis seru berarti teori ini ya. Alhamdulillah ya. Tegas ya, disuruh terima dulu. Jadi kita itu diuji, Bu. Kita punya keinginan, tapi Allah punya keinginan. Kita punya kehendak, Allah itu punya kehendak. Yang mau ditunggu oleh Allah. Kalau kehendakmu sekarang, kamu itu nggak tercapai sekarang, mau nggak nerima dulu? Menerima itu bukan berarti setuju, Bu. Menerima itu satu hal, selanjutnya adaptasi dan strategi. Kalimat kuncinya, Bu ya. Menerima itu tahapan awal untuk menenangkan jiwa, baru kita bisa melakukan namanya adaptasi sama strategi. Jadi latihan itu ridho, Bu. Raditu billah hiroba itu loh, mempraktekkan apa? Zikir pagi dan petang tuh. Raditu billah hiroba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ngelatih raditu, misalnya mau berangkat kantor, motoran, bensin entek. Mah pengen tinggal bapak. Rata-rata apa? Pak, gak diisi Pak, gak didelok gitu. Biasanya gitu apa enggak, Bu? Ya, itu kalau reaktif dan spontan. Tapi kalau punya komitmen latihan, Pak, kasih tahu ya raditu. Rito ya Allah, raditu nggih mboten napa-napa ya Allah. Nanti kalau saya ngomong ya ngomong yang baik-baik aja, nggak pakai emosi gitu. Ngomong boleh menyampaikan ke suami untuk evaluasi, tapi jangan emosi. Itu. Karena ngomong pakai emosi yang masuk mana? Emosinya, bukan omongannya. Karena manusia itu punya hawa nafsu, Bu. Kita punya hawa nafsu. Kalau bahasa kita pakai hawa nafsu, yang kena hawa nafsu. Ya, kalau bahasa psikologi namanya zona nyaman. Kalau bahasa psikologinya, Bu. Kalau kamu pengen kalimatmu itu bisa diterima oleh orang, jangan nyinggung zona nyamannya. Misalnya dia tuh zona nyamannya itu pelit, ojo nyinggung pelite. Iku dek, iku punya posesif yang tinggi. Memang dikasih takdir punya posesif yang tinggi. Dia lagi berjuang antara ngasih orang sama takpek dewi. Ya, ngasih bapake lho, Bu, rada wangel, Bu. Ya. Rasulullah kenapa? Punya posesif yang tinggi. Nah itu mampu nggak melihat itu. Sehingga apa? Raditu. Jadi latihannya itu harian, raditu itu. Sehingga nanti kalau ibaratnya begini, ada otot jasad, kita latihan barbel. Nah yang kita latih ini otot psikis, Bu. Otot perasaan. Untuk nahan-nahan tadi itu. Kalau orang itu suka nahan, lalu mikir yang benar, kira-kira tambah bijak nggak? Semakin hari semakin hari. Tambah bijak karena semakin tahu, oh iya ya, ternyata bapaknya tadi nggak ngisi bensin itu bukan karena pengen sengaja. Ternyata tadi malam itu cerita pada tutup semua karena hari besar, Mas, misalnya. Akhirnya kan kita baru tahu, oh iya ya, berarti bukan karena kesengajaan. Oh berarti kalau nanti aku nggak langsung suudon dulu itu ya Bu ya. Itu kan muncul namanya wise, Bu, bijaksana. Itu. Jadi tahapannya, Bu, waktu harian latihan. Nanti kalau harian latihan, nanti tiba-tiba mendadak datang, otot jenengan itu sudah kuat. Sehingga tidak gampang keseleo. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya ilmunya, Ibu sekalian. Oke. Alhamdulillah, moga-moga barokah. Ya, pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Ibu-ibu yang sebelah kanan bisa dipahami nggih? Moga-moga yang sebelah kanan juga wajahnya cerah ceria. Ya, sabarnya menunggu pengajian sampai selesai dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Semuanya amin ya rabbal alamin. Cukup nggih, sementara itu dulu kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, alhamdulillah, matur suwun.